Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wanita soleha milik Casanova, bab 35. Sayang, jangan gitu dong. Malu, Rafael berbisik. Safa mendelik. Malu? Kamu malu bawa aku? Rafael menjambak rambutnya frustasi. Bukan, enggak gitu sayang. Safa tidak menjawab. Ia mengeluarkan uang biru dari sakunya dan memberikan pada Rafael. Tungguin di sini, jangan kemana-mana. Aku mau beli bakso bakar. Rafael mencekal lengan istrinya. Kenapa? Nggak boleh ya? Ya udah, Safa tetap diam di sana dan berdiri membelakangi Rafael. Ia lebih tertarik melihat penjual seafood itu sedang membolak-balik seafood di atas panggangan. Salah lagi gue, Rafael membatin. Ia sungguh tidak tahu jika menghadapi wanita PMS akan semerana ini. Tapi mau bagaimana lagi? Sekarang ia hanya harus sabar menghadapi Safa. Berharap setelah perutnya terisi penuh, ia tidak lagi marah dan cemburu. Ternyata cemburunya mengerikan di mata Rafael. Bagaimana tidak mengerikan jika nanti kesenangannya akan terancam. Namun Safa juga jelas tidak akan berlarut-larut. Ia hanya kesal untuk beberapa saat saja. Setelah itu kembali bersikap biasa lagi. Wanita memang mudah memaafkan, tapi ia tidak akan pernah lupa apa yang pasangannya lakukan, apalagi jika yang dilakukan itu sampai melukainya. Daripada salah lagi, lebih baik ia diam sampai nanti Safa yang mengajaknya bicara. Ia hanya memperhatikan istrinya dari belakang. Sayang, karena wajah Safa tidak terlihat, jadi Rafael tidak tahu apakah Safa masih marah atau tidak. Untung saja sudah tidak ada kerumunan tadi yang memperhatikannya. Jika masih ada, sudah pasti besok pagi Rafael akan mendengar gosip tentang dirinya. Setelah membeli cumi bakar, lanjut Safa berjalan ke arah penjual bakso bakar. Rafael memang tidak mengandeng tangan atau merangkul sang istri, tapi ia menjaga tubuh Safa agar tidak bersentuhan dengan orang lain, apalagi lawan jenisnya. Rafael menjaga tanpa menyentuh. Manis sekali lelaki satu ini. Ayo pulang. Setelah hampir setengah jam tidak bersuara, akhirnya ia bicara juga dan mengajak untuk pulang. Iya, setelah puas membeli beberapa jajanan yang diinginkan Safa tidak sabar untuk memakannya di rumah. Bukan apa-apa, ia takut nanti Bian bangun dan mencarinya. Meski terbilang sudah besar, namun jika sudah rewel, Bian itu sulit untuk dibujuk. Bahkan selama perjalanan tidak ada obrolan antar keduanya. Safa juga duduk dengan tegak. Tidak seperti Awas saat berangkat tadi. Ia memeluk suaminya dengan erat. Beginilah kaum Hawa kalau sudah marah. Untung Rafael pengertian. Jika tidak, sudah pasti yang terjadi malah ribut. Tidur duluan aja, ujar Safa setelah mereka sampai di rumah. Ia duduk di ruang keluarga lalu menyalakan televisi untuk menemaninya menghabiskan semua yang tadi dibeli. Belum ngantuk? Safa hanya diam tidak membalas perkataan Rafael. Ia lebih dulu membuka cumi bakar, mumpung masih hangat. Karena kalau sudah dingin pasti tidak enak. Sebelum memakannya, ia menyodorkan pada Rafael. Ia menawarkan tanpa bicara. Rafael mengulum senyum melihat tingkah istrinya. Meski sedang marah, namun ia tetap menganggap keberadaan Rafael. Buktinya menawarkan dulu pada sang suami.
sebelum ia memakannya meski tanpa kata. Lagi marah tetap aja manis, gumam Rafael. Safa langsung menoleh. Rafael dengan cepat menggelengkan kepala dan mengibaskan tangannya sebagai tanda jika ia tidak mengatakan apa-apa. Safa yang diam 1000 bahasa seperti ini lebih mengerikan daripada Safa yang cerewet. Ibu muda itu fokus dengan drama Turki yang ditontonnya, sedangkan Rafael fokus memperhatikan sang istri yang sangat serius menonton. Meski tidak menyukai apa yang ditayangkan, namun niat Rafael hanya ingin menemani sang istri. Untuk Safa duduk lesehan di bawah, jadi akan terasa nyaman jika Rafael tidur bersandar pada sofa. Sebenarnya ia sudah mulai mengantuk, namun tidak ingin tidur lebih dulu. Ia akan memastikan Safa tidur di sampingnya. Rasanya ia tidak bisa tidur tanpa memeluk guling hidup miliknya itu. Mau minum? Rafael yang matanya hampir terpejam langsung terlonjak kaget mendengar suara Safa. Safa tidak melihat, makanya ia tidak tahu jika suaminya itu hampir tertidur. Kenapa sayang? Mau minum apa? Telat. Seharusnya dari tadi Safa menawarkan minuman itu pada sang suami. Ini malah setelah 10 menit. Sampai di rumah ia baru menawarkan. Safa sangat sensitif. Memang tidak hanya saat ini saja. Dulu Aska juga sering menjadi korban kemarahan dan kekesalan Safa yang sensitif saat datang bulan. Air putih aja. Rafael memilih jalan aman daripada menolak yang ada nanti tambah lagi salah. Salah lagi ia di mata Safa. Safa beranjak menuju dapur, meninggalkan Rafael yang menahan kantuknya. Ini memang bukan paksaan Safa. Bahkan tadi wanita itu sudah mengatakan jika Rafael bisa tidur lebih dulu. Namun Rafael menolaknya. Aduh, mata gue berat banget. Rafael membuka lebar-lebar matanya agar tidak terpejam. Namun, sekeras apapun berusaha, obat ngantuk itu hanya tidur. Tidak ada yang lain. Minum, habis itu tidur. Safa datang dan menyodorkan gelas berisi air putih itu. Ia juga peka melihat mata suaminya yang merah karena mengantuk. Makanan kamu belum habis. Siapa bilang? Tuh, lihat. Safa mengarahkan telunjuknya pada meja yang kini sudah terlihat bersih. Saking ngantuknya, Rafael sampai tidak fokus. Ia tidak menyadari jika tadi Safa ke dapur sambil membawa bungkus-bungkus plastik bekas jajanan itu. Setelah televisi dimatikan, Safa lebih dulu masuk ke kamar dan Rafael menyusul di belakangnya. Rutinitas wanita sebelum tidur sudah pasti tidak bisa terlewatkan, sedangkan Rafael yang sudah tidak tahan langsung menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang. Hanya dalam hitungan detik, ia sudah terbuai alam mimpi. Safa yang sudah selesai dengan rutinitas malamnya mendekat pada Rafael, mengelus lembut pipi lelaki itu dan melayangkan kecupan di kening sang suami. Maaf ya, aku pasti bikin kamu kesel. Ini yang dilakukannya saat menyadari apa yang sudah dilakukan. Meminta maaf padahal suami sendiri sudah terlelap. Keesokannya, Rafael lebih dulu terbangun. Saat kesadaran sudah penuh, senyum manis melengkung di bibirnya. Jelas saja ia tersenyum karena Safa tertidur sambil memeluknya. Rafael tidak menyadari karena ia tidur dengan nyenyak. Ia sudah bisa pastikan jika Safa sudah dalam mode aman. Ia melirik jam yang menunjukkan pukul 4. Rafael akan bersiap-siap untuk sholat subuh. Biasanya Safa yang akan membangunkannya. Namun kali ini Rafael bangun sendiri.
Rafael dengan gerakan hati-hati turun dari ranjang agar tidak membangunkan Safa. Untuk mengusir rasa kantuk yang masih terasa, Rafael memutuskan untuk sekalian mandi. Hari ini ia libur dan bisa menghabiskan banyak waktu bersama anak-anak, sedangkan Safa pergi bekerja. "Ayah, kenapa belum pulang?" Suara putri bungsunya terdengar saat Pak Jaka menempelkan benda pipi itu di telinganya. "Ayah masih banyak kerjaan di sini, Bella. Mungkin minggu depan ayah pulang." Dusta Pak Jaka. Ia masih tinggal bukan karena ada pekerjaan, namun karena memiliki kesempatan lebih dekat dengan anaknya. Safa sudah membuka jalan untuk itu, dan Pak Jaka tidak ingin menyia-nyiakan. "Bohong, ayah di sana karena Bang Rafael kan?" Pak Jaka menghela napas panjang. "Iya, ayah mau hubungan ayah dengan Rafael kembali seperti dulu." "Jadi ayah mau ninggali aku, Kak Sherly, sama Bunda?" "Enggak, mana mungkin ayah ninggali kalian." "Ya udah, kalau gitu pulang. Pokoknya hari ini ayah harus pulang." Belum sempat Pak Jaka bicara, sambungan telepon itu sudah terputus. Bella sungguh tidak sopan, padahal ayahnya belum selesai bicara. Ini didikan dari Ibu Ayu. Bella sama persis dengan ibunya, sedangkan Sherly yang notabene anak sulung Bu Ayu lebih dewasa, meski usianya baru saja 20 tahun. Sedangkan Bella yang tahun ini duduk di bangku sekolah menengah atas masih kekanakan. Wajar saja karena ia masih usia remaja. Bella seperti sudah diberikan perkataan tidak baik oleh sang ibu, hingga kini berani untuk mengatur ayahnya sendiri. Bella jelas memiliki ketakutan jika sampai kakak tirinya itu kembali dan mewarisi semua harta kekayaan Pak Jaka. Bu Ayu mengajarkan hal tidak baik pada anaknya. Wajar jika Bella menjadi seperti ini, karena ia belum bisa menyaring mana yang benar-benar baik dan mana yang buruk. Berbeda dengan Sherly, ia sudah tahu karakter ibunya seperti apa. Sherly juga tidak gila akan harta. Ia kuliah pun mengambil jurusan keguruan, karena memang itu cita-citanya. Sherly menolak keras saat ibunya memaksa untuk mengambil jurusan bisnis. Karena Sherly tahu nanti pada ujungnya ia pasti akan dilibatkan pada masalah yang pelik, dan ia tidak menginginkan itu. "Sepertinya aku memang harus buka cabang kantor di sini demi bisa dekat dengan Rafael dan ketiga anaknya." Setelah satu kali bertemu dan bermain dengan anak-anak Safa, Pak Jaka ingin lagi bertemu dengan ketiga malaikat kecil yang mengemaskan itu. Pak Jaka sudah menyiapkan hadiah untuk mereka, karena di pertemuan pertama ia tidak membawa apa-apa. Untuk saat ini Pak Jaka akan mengambil jeda waktu datang ke sana. Ia harus tahu saat seperti apa Safa ada di rumah, karena jika hanya ada Rafael, Pak Jaka yakin jika ia tidak akan diterima. Pak Jaka tidak tahu saja jika Rafael sudah ada niat berubah berkat Safa. Mungkin jika ia tahu sudah pasti akan sangat berterima kasih pada menantunya itu. Oleh ibunya saja Rafael tidak luluh, namun berkat istrinya, ia bisa sedikit membuka hati. Sebenarnya bukan karena siapa yang memberikan nasihat, melainkan karena memang sudah waktunya Rafael akan membuka hati untuk memaafkan dan menerima ayahnya kembali. Beruntungnya aku dapat menantu seperti Safa. Aku akan sangat menyesal kalau dulu aku melarang Rafael menikah dengan Safa. Kini tidak ada penyesalan yang dirasakan, melainkan kebahagiaan dari Pak Jaka. Siapa yang tahu jika memang takdirnya Pak Jaka akur dengan anaknya itu lewat Safa, dan anak-anaknya Safa sebagai perantara. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa dukung timnas Indonesia malam ini melawan Malaysia. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.